Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Baik, teman-teman guru dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa sehat selalu, diberi keberkahan, diberi kemudahan untuk menyelesaikan semua tugas kependidikan kita dan tugas keseharian kita. Nah, pada channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional, di video kali ini saya akan share tentang latihan soal uji pengetahuan, uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru ya, pendidikan IPA. Ini tentang pedagogik, tentang strategi pembelajaran. Ini masuk video saya tentang latihan UP, yaitu masuk bagian yang kedua. Oke. Untuk yang pertama ya, ada soal, Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, tempat cuci tangan, dan di setiap kelas bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan ya, agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik. Maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah, nah ini kan tentang strategi pembelajaran ya. Strategi yang dimaksud itu ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Nah, untuk di soal yang pertama ini adalah terkait dengan model pembelajaran berbasis project based learning. Jadi pembelajaran berbasis project. Nah, teman-teman guru dan kita semua harus hafal ya, mengingat tentang sintak PJBL. Yang pertama itu menentukan pertanyaan yang mendasar ya. Yang kedua itu mendesain rencana proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Yang ketiga itu memonitoring rencana proyeknya itu. Dan yang keempat itu tentang evaluasi, uji hasil ya. Dan yang kelima itu evaluasi, dan yang keenam itu adalah tentang evaluasi pengalaman belajar. Nah, itu harus teman-teman ingat ya, intinya hampir sama antara project dan problem ya. Cuma di sana kalau yang problem itu ada 5 sintak ya. Kalau yang ini ada 6 sintak. Karena ini membutuhkan waktu yang long time ya, sedikit banyak waktu untuk project. Nah, maka langkah yang pertama ya. Di sini yang ditanyakan langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu kan pertanyaan mendasar ya teman-teman ya, sintaknya. Jadi yang paling tepat di antara opsi yang ini, kalau yang A, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Kita simpan dulu, menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. Nah, ini sudah fokus kan. Kemudian yang ketiga, menetapkan jenis produk. Nah, ini menetapkan sudah masuk sintak yang kedua ini kan. Kemudian membuat jadwal. Nah, ini sintak yang ketiga. Kemudian mempresentasikan. Nah, ini masuk ke uji hasil itu ya, mempresentasikan produk prototipenya mereka. Jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A, pertanyaan mendasarnya, yaitu menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Seperti itu ya teman-teman ya, semoga dipahami. Kita lanjut ya. Oke, untuk soal yang, nah ini penjelasannya ya. Penjelasannya tentang yang tadi ya, mohon maaf dikoreksi kalau ada yang kalimat saya yang salah ya. Untuk yang project based learning, yaitu penentuan pertanyaan mendasar, membuat produk apa terkait limbah yang ada di sekolah. Sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah yang ada di sekolah. Ada limbah apa saja. Kemudian tindak yang kedua, merancang rencana project. Nah, yang ketiga menyusun jadwal membuat project. Yang ketiga memonitoring kemajuan project. Yang keempat menguji proses dan hasil belajar. Yang keenam mengevaluasi pengalaman membuat project. Nah, seperti itu teman-teman. Itu sintak PJBL. Oke, kita lanjut untuk soal yang selanjutnya. Soal yang kedua ya. Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 3310 ya.
model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur masa tahap demi tahap. Jadi tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklasifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah yang pertama, yang A, menjelaskan materi pengukuran termasuk di dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan neraca Auhaus 310. Yang B, mendemonstrasikan. Kalau agak rame ya teman-teman ya, karena saya tag videonya itu di luar. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang B, mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Auhaus 310 tahap demi tahap. Yang B, memberikan latihan soal terkait pengukuran massa dengan neraca Auhaus 310 kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. D, meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran massa dengan neraca Auhaus 310, termasuk kemudian siswa diminta merumuskan langkah penggunaannya dan mempraktikkannya. Yang E, melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca Auhaus 310. Nah, ini memang kita harus tahu kata kuncinya dulu ya teman-teman. Di sini kan yang diminta itu adalah direct instruction ya. Adapun langkah direct instruction itu ada yang 5 tahap ya, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Nah, untuk yang langkah yang kedua ini kan langkah pertama Bu Hani menjelaskan pengetahuan deklaratif ya. Selanjutnya langkah yang kedua apa? Itu kan menentukan tujuan. Nah, yang tepat itu adalah, kita lihat lagi sintaknya. Nah, mendemonstrasikan. Nah, berarti kita cari kata yang mendemonstrasikan. Berarti yang tepat adalah yang B ya. Ini yang B ya. Yang B ya. Oke, yang B teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang materi gaya. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan dilengkapi dengan contoh, kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B, meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan. C, secara berkelompok siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Diskusi hasil penyelidikan dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Yang E, membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dan berbagai literatur. Kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikan terhadap kelompok asal masing-masing dan selanjutnya setiap kelompok berdiskusi. Baik, kita bahas dulu ya. Nah, ini pembahasannya ya. Tujuan pembelajaran menginginkan siswa melakukan kegiatan penyelidikan. Guru memfasilitasi belajar siswa untuk melakukan kegiatan eksperimen. Nah, di sini kan untuk melakukan eksperimen pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen diperlukan persiapan eksperimen termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tergiring ke dalam konteks yang diinginkan. Selanjutnya siswa diminta melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang tersedia. Jadi kita kembali ke soal ya. Ini kan menyajikan untuk bereksperimen. Berarti kita cari kata kunci ya, ini melalui penyelidikan. Agar dapat mengetahui hasilnya, melakukan penyelidikan, kita kan perlu eksperimen teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah yang do ya.
siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki. Cocok ya, sesuai dengan kata kunci di sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya, dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena. Fenomena apa nih? Perpindahan kalor ya. Oke, kita lanjut ya, ntar lagi ya, kita jeda dulu. Baik, kita lanjut ya. Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perbedaan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat memfasilitasi siswa untuk melakukan eksperimen. Dari A sampai E, kira-kira opsi yang tepat mana ya teman-teman? Nah, kita lihat ya, ini pendekatannya menggunakan saintifik. Maaf ada garamnya, baru saya sempat jeda ya. Nah, di situ teman-teman ada 5M ya, mengamati. Kita siswa mengamati ya. Kemudian menanya, siswa bertanya, meminta siswa untuk bertanya. Mencoba, meminta siswa membimbing untuk mengumpulkan data, melakukan eksperimen ya, menalar. Nah, ini menalar, menganalisis data sudah dari hasil pengumpulan data. Kemudian mengkomunikasikan. Nah, untuk opsi yang paling tepat itu adalah 6A, maksudnya yang soal yang 6, nomor 6 tadi. Nomor yang tadi itu adalah B ya. Nah, apa B? Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. Jadi ini tahapan dalam saintifik ya, untuk memfasilitasi siswa itu melakukan eksperimen. Jadi yang paling tepat itu adalah B. Oke, seperti itu ya teman-teman. Guru hanya sebagai fasilitator ya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ini selanjutnya ya. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi, menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat. Nah, ini mana langkah yang paling tepat teman-teman? Dari A, bertanya, melakukan tanya jawab ya, cara mengukur arus, meminta siswa menetapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik. Tanya jawab tentang pengertian arus, kuat arus, cara mengukur, memancing rasa ingin tahu siswa, pengukuran, meminta siswa untuk menirukan. Nah, ini tentang itu ya, tentang direct instruction. Nah, jadi direct instruction itu yang pertama ya, menyampaikan tujuan ya, mempresentasikan, mendemonstrasikan, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman, memberi umpan balik. Nah, pada opsi yang tepat itu ada yang E ya, meminta siswa menirukan pengukuran seperti yang didemonstrasikan Bu Nina. Nah, Bu Nina tadi kan dia itu mengukur ya, mendemonstrasikan. Kemudian langkah selanjutnya apa setelah Bu Nina mendemonstrasikan? Lalu meminta siswa kan untuk menirukan. Berarti yang E. Nah, ini ya, seperti pembahasannya ya. Nah, berarti yang E. Nah, masuk ke setelah mendemonstrasikan tadi ya. Ini kan langkah yang kedua. Kemudian membimbing pelatihan. Nah, berarti siswa yang melakukan demonstrasi sesuai dengan yang dilakukan guru tersebut. Seperti itu teman-teman. Apa ya? Ini adalah penjelasannya ya teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri. Oke, untuk selanjutnya. Ini Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD, menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut yang paling tepat apersepsi ya. Apersepsi itu kegiatan yang di awal. Ini sudah di bold ya, dari kata-katanya yang paling cocok ya. Mengorientasikan siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian meminta tanya jawab curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda rasa, dan ini memang paling tepat
persepsi yang paling tepat. Jadi curah pendapat tentang pengalaman siswa. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini kita fokus ke yang ini ya. KD-nya akan menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus ya. Jadi model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran lagi-lagi direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada pertama Bu Ani. Nah, Bu Ani kan menentukan tujuan dulu ya. Kemudian yang ditanya soalnya apa? Di sini tahap yang kedua. Nah, tadi kan sudah dibahas ya. Setelah menyampaikan tujuan baru direct instruction itu berarti mendemonstrasikan tahap demi tahap pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, berarti yang B ya sesuai dengan sintaknya. Oke, kemudian ini soal yang selanjutnya ya. Maaf masih ramai teman-teman. Tadi sempat dijeda. Dalam merancang pembelajaran Bu Rina merumuskan indikator pembelajaran siswa dapat menjelaskan ketelitian menggunakan alat ukur standar dibandingkan dengan alat ukur tak standar yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk A-persepsi. A-persepsi yang paling sesuai untuk indikator tersebut adalah yang A menunjukkan hasil pengukuran, yang B mendemonstrasikan, yang C juga mendemonstrasikan cara mengukur ya, yang D meminta siswa melakukan pengukuran, yang E meminta siswa menceritakan pengalamannya dalam mengukur suatu besaran tertentu kemudian melakukan tanya jawab. Ini kan yang ditanya A-persepsi. A-persepsi itu jadi yang paling tepat itu adalah yang E teman-teman ya, meminta siswa menceritakan pengalamannya dalam mengukur suatu besaran kemudian melakukan tanya jawab. Kalau yang A itu kan menunjukkan sudah ke langkah kerja ya, mendemonstrasikan juga. Dan meminta melakukan kegiatan berarti eksperimen, bukan A-persepsi sudah inti yang A sampai D. Sedangkan yang E nih masuk yang A-persepsi. Itu teman-teman, semoga dipahami ya. Oke, nah ini ada yang ini ya, ada yang rumpang ya, ada yang kosong ya. Jadi apa yang cocok untuk yang A? Maksudnya untuk yang nomor 4 ini teman-teman ya. Nah, kita cocokkan ya. Ini sintaknya adalah ini meminta mempresentasikan, menguatkan prinsip, memberikan penghargaan, melakukan refleksi. Nah, kita fokus ke yang 5. Antara 3 dan 5 ini kan ada yang rumpang, melakukan refleksi di sini ya. Nah, melakukan refleksi sudah memberikan penghargaan, berarti yang paling cocok itu adalah ya. Nah, ini tahapan yang saintifik dan apa itu teman-teman? Oke, yang rumpang ya. Berarti yang rumpang itu adalah yang A. Yang cocok pada saat ini diketahui bahwa siswa sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian penguatan, memberikan penghargaan. Nah, siswa dikatakan dapat penghargaan di sesi akhir, di penutup ya. Berarti yang A ya, yang cocok ya. Bersama siswa merangkum materi yang didapat hari ini, yakni hukum Newton 2. Nah, ini ya. Kan setelah memberi penghargaan, baru melakukan kesimpulan. Berarti jawaban yang cocok itu adalah yang A. Ini ya teman-teman, baru di akhir ada tes ya. Oke, selanjutnya dan ini yang perlu diingat ya tentang scientific dan juga direct interaction. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Suatu pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, tujuannya ini ya, siswa dapat menjelaskan hukum Newton 2 dan siswa dapat menerapkan hukum Newton 2. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan scientific. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman. Mengucap salam ya, kegiatan inti awal menginformasikan bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Kemudian yang ketiga ini memotivasi siswa dalam dengan mendemonstrasikan menarik benda dan gaya tertentu benda yang semula dia menjadi bergerak. Nah, bagian yang rumpang. Yang nomor 3 ya. Apa yang cocok? Nah, kira-kira apa yang cocok?
Nah, opsinya menanyakan apa gaya itu, bagaimana jika benda tidak diberi gaya, menanyakan apa gaya jika diberi benda, bagaimana menanyakan pengertian gaya, menanyakan keterkaitan hukum Newton, menjelaskan hukum Newton. Nah, kita lihat ya, ini saintifik kan. Nah, saintifik itu tahapan yang 1 sampai 3 persepsi ya. Jadi menjelang sebelum masuk ke gaya, yang paling tepat itu adalah yang A ya. Apa yang A itu? Menanyakan apa itu gaya, bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. Bagaimana? Jadi yang A yang paling sesuai ya. Ya, persepsi yang paling tepat seperti itu teman-teman. Nah, ini kan ditinjau dari pendekatan saintifik 5M diketahui bahwa keempat penggalan tahap pembelajaran tersebut, tahap 1 sampai 3 dikategorikan sebagai persepsi menjelang tahap mengamati kerja gaya melalui sebuah demonstrasi pada tahap 4. Siramnya. Dengan demikian, tahap 3 seharusnya masih dalam tahap apersepsi atau pengantar menuju proses inquiry. Pada tahap 2 apersepsi, guru menginformasikan kepada siswa bahwa akan melanjutkan. Oh, ini masih apersepsi ya, sebelum bilang melanjutkan ya ke materi selanjutnya. Tidak lain adalah hukum Newton 1. Materi minggu lalu berarti kan hukum Newton 1. Hukum kelembagaan di mana suatu benda ketika tidak ada gaya yang bekerja, berarti sigma F sama dengan 0 itu kan, berdasarkan itu tersebut maka jawaban yang cocok itu adalah yang A. Ini teman-teman paham ya. Pertemuan minggu lalu. Nah, berarti kan hukum Newton 1. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A, menanyakan apa gaya itu, bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan dipahami ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di subscribe ya YouTube saya, Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye.